Terima kasih Pak Dono sebagai moderator pada acara kali ini. Dan terima kasih juga Prof. Gun yang memberi kesempatan kepada saya. Ya, ada Prof. Tata Cipta Dirgantara yang juga menjadi pemateri pada kesempatan kali ini. Mohon izin saya Dr. Roni Eka Saputra, spesialis ortopedi dan traumatologi, subspesialis spine, spesialis tulang belakang. Saya sangat gembira dan sangat apresiasi dengan acara ini. Tentu ini menjadi bagian kolaboratif yang akan kita sama-sama tingkatkan, karena kita sebagai seorang user dalam penggunaan implan itu sangat mengharapkan mungkin ide-ide kerjasama sehingga penggunaan implan ini kita bisa mandiri. Jadi perlu saya sampaikan bahwa implan pada kasus ortopedi ini kita hampir 80% kita impor. Jadi dengan keberadaan kita bersama, ini menjadi bagian solusi kita bahwa bagaimana anak bangsa ini bisa membuat implan yang sesuai dan user menyenangi untuk memakainya. Baik, istilah ortopedi dan traumatologi yang saya bidangi sebenarnya adalah bagaimana menumbuh kembangkan seorang yang cacat tapi bisa beraktivitas, seperti filosofi The Tree of the Andri, bahwa pohon yang berlekung-lekuk gini tapi bisa berkembang, mempunyai daun, punya bunga, dan punya buah yang menghasilkan dengan dipertahankan oleh suatu batang, kemudian ada yang mengikat. Jadi itu prinsipnya adalah bagian kita ortopedi ini masalah tumbuh kembang dan pertumbuhan bisa beraktivitas seperti semula. Kasus ortopedi ini sebenarnya banyak pada kecelakaan, tapi kecelakaan itu hanya 60%. Tapi di bagian-bagian lain yang juga akan mengharuskan kita untuk bisa mempertahankan fungsi seperti sedia kala. Jadi ini sebagai pemula, sebagai slide awal yang saya tampilkan bahwa tindakan yang kita lakukan adalah bagian yang selalu kita kerjakan di kamar operasi. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mendengar tindakan pasang pen di kamar operasi, pasang besi di kamar operasi, nah ini yang saya sampaikan sedikit. Dan mungkin ini menjadi bagian mungkin nanti dalam waktu diskusi. Kemudian ternyata penyebab dari trauma itu adalah karena kecelakaan, karena kekurang hati-hatian, atau memang kadang sudah hati-hati tapi qadarullahnya memang mengalami kecelakaan. Dan itu kita bagi dua, ada yang high energy trauma, ada yang low energy trauma. Kalau yang high energy trauma adalah impact yang sangat besar, trauma yang terjadi juga akan banyak dan risiko kematian juga tinggi. Dan ada juga yang low energy trauma, dia patah tulang tapi jatuhnya dalam energi yang sedikit, seperti usia tua di atas 60 tahun jatuh di lantai saja, jatuh di kamar mandi, terpleset. Dan kalau bagi anak muda di bawah 60 tahun, 50 tahun itu ya biasa-biasa saja. Tapi bagi orang yang mengalami osteoporosis, tulangnya sudah keropos, itu akan mengalami permasalahan di tulangnya. Maka ini adalah bagian-bagian yang kita singgung bahwa penyebabnya ada dua hal ini. Kemudian bahwa kita ketika menemukan kasus-kasus trauma seperti itu, terjadi patah tulang, dan tentu yang dianjurkan adalah bagaimana mengembalikan fungsinya. Jadi Bapak Ibu, Prof dan serta semua, bahwa yang kita lakukan ketika di kamar operasi adalah indikasi. Jadi jangan ada semua kasus ortopedi harus dioperasi. Tidak, ada bagian-bagian indikasi yang harus dilaksanakan. Ada bagian-bagian yang memang harus dimasukkan operasi, tapi ada juga yang banyak dilakukan dengan secara konservatif, secara dengan pemasangan gips saja tanpa operasi, dan itu bisa mengembalikan fungsinya seperti semula. Mengembalikan fungsi seperti semula tidak ada cacat, harus tidak ada kurang, harus tidak pendek. Nah, itu kita harapkan. Tapi banyak ternyata yang di aktivitas sehari-hari kita, banyak ternyata pemahaman masyarakat kita masih kurang. Kita masih mencoba ke dukun patah, bahwa dengan dukun patah bisa cepat. Tidak ada yang cepat, tapi adalah prosesnya yang seperti itulah.
Dan yang kita lakukan sehari-hari di kamar operasi adalah mengembalikan ya. Kemudian ini di sebelah kanan kita lihat ada patah tulang di lengan kanan. Dan terlihat ada diskontinuitas seperti kalau batang pohon itu patah ya seperti ini, tangan juga seperti itu. Kemudian kita lakukan operasi yang sebelah kanan lagi, itulah bagian yang kita pasang. Dan ini adalah implan. Ini adalah implan. Implan yang biasa nanti saya sampaikan juga bahwa sudah disampaikan Prof. Mota dan Prof. Gun tadi bahwa implannya adalah stainless steel, logam. Kemudian, nah ini saya sampaikan bahwa bahannya adalah ada logam, ada keramik, ada polimer, dan komposit. Dan logam itu ada stainless steel. Yang stainless steel yang kita biasa pakai adalah untuk semua bagian di tulang. Mulai dari tulang tengkorak, leher, bahu, sampai ke bawah, ke tangan, ke kaki. Semuanya bisa kita lakukan. Intinya adalah memperkokoh, memperkuat, dan membantu proses penyembuhan tulang. Mengembalikan fungsinya dan membantu proses penyembuhan. Setelah proses penyembuhan itu ada, kemudian tulang sudah kuat, itu implannya bisa kita buka. Kecuali pada kasus prostesis. Prostesis itu ganti sendi yang nggak mungkin dibuka, udah seumur hidup dipasang. Ini stainless steel. Nah kemudian sudah berkembang lagi ada titanium, ada kobalt krom yang biasa kita lakukan, dan titanium yang ini ada dilapisi oleh hidroksi apatite, dilapisi berbagai macam, sehingga intinya adalah mempermudah penyatuan antara implan yang ada dengan tulang yang mengalami patah tulang. Ini juga Prof. Gun juga sudah membuat desain ya awal-awal ada implan yang bisa lisis, ketika dipasang dia lisis saja hilang tanpa perlu ada dibuka implannya. Ini titanium. Kemudian pada kasus-kasus saya, pada tulang belakang miring seperti ini, skolosis, itu implan yang kita pasang juga panjang. Yang seperti ini adalah titanium alloy, dan tentu kekuatannya menjadi bagian yang fungsi utama di sini. Jika semakin kuat ya, semakin bisa mempertahankan supaya seorang pasien atau yang mengalami kecelakaan itu kuat kembali ke aktivitas, itu benar-benar implan ini terjaga secara fungsi dan aktivitas yang baik pada tulangnya. Hingga sepanjang apapun yang kita pasang itu menjadi bagian yang harus seperti layaknya tulang normalnya. Itu dulu di Rumah Sakit Persahabatan kita membuat satu batang tulang paha itu ada tumor, kita angkat, kemudian diganti oleh implan. Jadi tumor diangkat, semua tulang juga diangkat. Kemudian digantikan oleh implan, dan implan itu menjadi kuat seperti tulang yang aslinya. Nah itu bagaimana kolaborasi ini bisa akan efektif ketika kita bisa bersama-sama mendiskusikan ini. Kita di Andalas juga dengan Prof sudah banyak melakukan kolaborasi ini. Dan polimer macam-macam bentukannya. Sekarang ada kemarin penelitian S3 saya polimernya dengan ada printer 3D printer, kemudian dicetak, disesuaikan apa yang kita butuhkan, dan kita pasangkan kepada dengan melalui proses penelitian mulai dari penelitian hewan, kemudian di in vitro, dan di uji klinis, itu menjadi bagian desain penelitian yang baik sehingga bisa dipercayai pada manusia. Dan ternyata dalam perkembangan, nah ini yang perlu kita waspadai, Prof, Bapak Ibu semua, bahwa kekuatan itu menjadi bagian yang penting dari suatu implan. Nah ini terlihat di yang saya lingkar merah ini, implannya patah, implan failure. Ternyata bukan hanya masalah secara implan saja sih sebenarnya, kekuatan implan saja, tapi bagaimana kita mendesain operasi itu dengan baik, pertumbuhan tulang itu dengan baik. Ya kadang tidak bisa kita menyalahkan implan saja, tapi pemasangan tidak ideal itu menjadi bagian yang harus menjadi solutif kita, bahwa yang kita harapkan adalah penyembuhan tulang tapi implannya kokoh. Nah ini menjadi PR kita bersama ini, bahwa implan ada tapi mudah patah. Jadi ini saya sampaikan supaya bagaimana kita mendesain implan yang baik dan kuat itu ada. Kemudian berkembanglah ada yang lebih kuat lagi kalau di bidang
tulang belakang itu dengan Cobalt Chrome. Ya, ada kelemahan-kelemahan setiap fase-fase kita melaksanakan implan, kita Cobalt Chrome lebih kuat, tapi Cobalt Chrome dalam penelitian masih belum ada kasus yang terlihat ada suatu organ implant failure. Kemudian dari kasus-kasus yang ada katanya bahwa implan itu mudah terindikasi infeksi, ada mudah untuk teriritasi. Bagi kasus-kasus infeksi tulang yang masif, maka itu kontraindikasi kita mengatakan pemasangan implan itu dengan baik. Maka harus implan itu dipasang di luar. Kalau ini kan dimasukin ke dalam, dimasukin di antara otot-ototnya dan menempel ke tulang. Kalau yang infeksi berat itu harus di luar, hanya batang-batangnya saja kita tanamkan ke tulang-tulang itu. Ya, setelah penyembuhan lukanya sembuh, infeksinya bisa berkurang, kalau kita bisa melaksanakan operatif definitif yang kedua yang mungkin akan lebih baik. Dalam perkembangan implan itu berkembang malah bahwa bukan hanya sekedar dalam bentuk fisik, dalam bentuk utuh suatu logam, tapi berkembang ternyata dalam keilmuan di kedokteran itu mengenai stem cell. Stem cell itu sebagai memudahkan proses pertumbuhan tulang. Ketika stem cell itu ada, kita suntikkan, ya kita bentuk medannya, suasananya, supaya dia beralih dari stem cell itu menjadi sel-sel yang sesuai dengan bagian tempatnya gitu. Kalau dia dimasukkan ke dalam tulang, dia harus menjadi sel-sel tulang yang akan kuat. Kalau dimasukkan ke jaringan pembuluh darah, stem cell ini juga berubah menjadi pembuluh darah yang berfungsi seperti normalnya. Jadi dia berdiferensiasi, berubah seperti suasana dan rumahnya. Nah, itu yang menjadi riset-riset yang sangat menarik, dan ternyata riset itu masih dalam tahap yang sangat panjang. Nah, jadi ada yang mengatakan stem cell solutif masih belum menjadi bagian yang dipakai secara umum, dipakai secara massal gitu. Nah, di beberapa center pendidikan ternyata belum bisa maksimal. Alhamdulillah kita di Rumah Sakit M. Jamil Padang ini sudah menjadi center stem cell yang kuat, dan untuk Sumatera itu M. Jamil menjadi salah satu center dalam pengembangan stem cell. Kalau di Jakarta ada Rumah Sakit Cipto, kemudian di Surabaya juga ada Rumah Sakit Sutomo. Nah, ini sebenarnya adalah bagaimana memunculkan minat kita dalam stem cell ini akan banyak. Ada dengan implan yang ada, kemudian ditanamkan stem cell di dalam, itu juga menjadi bagian penelitian berikutnya. Kemudian implan itu bagaimana bisa kuat pada orang dengan osteoporosis, dengan pasien yang sudah tua, yang tulangnya sangat rapuh. Kalau implannya tidak kuat, dia akan loosening juga, copot juga. Seperti kalau di mesin itu bautnya bisa longgar, yang harus dicek tiap hari. Maka kalau pada tubuh manusia, ini bagaimana ngeceknya gitu ya. Maka ada mendesainnya supaya ini kuat. Nah, kalau terjadi seperti ini, biasanya kita harus merevisi, harus masuk ke kamar operasi kembali untuk mengganti implan yang failure ini. Sehingga implan failure itu menjadi kuat, dan desainnya kembali adalah tentu lebih masif lagi, pasangnya lebih kuat lagi. Itu kalau perlu paralel kita pasang. Mungkin itu yang rumit mengenai aplikatif material yang kita bahas pada pagi ini pada penggunaan sehari-hari di kamar operasi saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Bruno. Dan ini menjadi lebih banyak kita berdiskusi, ya kesempatan ini menjadi ada solutif yang mungkin Bapak Ibu semua punya ide-ide yang akan kita sangat dukung. Demikian, terima kasih. Kembalikan Pak Umar Bun.